Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa belajar, masih bisa tersenyum dan masih bisa melaksanakan banyak kegiatan. Nah, ada Ustazah. Sebelum Ustazah menyampaikan materi hari ini, Ustazah ingin memberikan sedikit nasihat yang mana kenapa Ustazah menyampaikan hal ini, karena setelah Ustazah mengecek beberapa kali buku ibadah antum di rumah, itu Ustazah masih menemukan anak Ustazah yang belum membaca zikir pagi dan petang di rumah. Nah, kenapa Ustazah menyampaikan hal ini? Karena zikir pagi dan petang ini adalah amalan yang perlu kita laksanakan setiap harinya. Ini juga termasuk perintahnya Allah dalam ayat suci Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat ke-17, yang mana artinya, bertasbihlah engkau kepada Allah di waktu kamu berada di sore hari dan di waktu kamu berada di pagi hari. Nah, jadi melalui bacaan ini kita untuk bisa lebih semangat lagi dalam membaca zikir pagi dan petang, karena ini juga merupakan perintahnya Allah. Nah, manfaatnya apa saja sih? Kenapa sih kita perlu membaca zikir pagi dan petang ini? Nah, mungkin bagi Anda Ustazah yang sudah sering membaca zikir pagi dan petang sekaligus maknanya, di sini kita tahu bahwa melalui zikir ini kita meminta pertolongan kepada Allah untuk diberikan perlindungan. Nah, kita tahu Allah yang menjaga kita dimanapun kita berada. Cuman ini merupakan ikhtiar kita, bagaimana kita meminta Allah untuk menjaga kita dari segala macam keburukan, baik dari manusia maupun dari golongan jin. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga dengan membaca zikir ini, insya Allah kita akan diberikan kemudahan, kelancaran urusan baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah ini juga tercantum di dalam hadis ini, bisa antum baca di rumah sekaligus maknanya untuk bisa lebih meresapi makna dari zikir ini. Dan juga dalam salah satu zikir ini yang bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, yang mana dalam suatu hadis dikatakan barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 100 kali dalam waktu pagi dan sore hari, tidak ada orang lain di hari kiamat nanti yang bisa membawa lebih banyak pahala daripada yang ia bawa, kecuali orang yang mengucapkan zikir serupa atau lebih banyak lagi. Sahih Muslim. Nah, dari hadis ini kita tahu dengan membaca zikir ini juga bisa meningkatkan pahala kita, amal ladang kebaikan kita untuk kita simpan sebagai bekal kita di hari akhirat. Hal sekecil ini yang kita tak sadari adalah hal besar yang bisa memberikan banyak manfaat untuk kita nanti. Nah, jadi kenapa saya sampaikan ini? Semoga melalui hal ini kita bisa lebih semangat lagi untuk membaca zikir pagi dan petang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Well, students, welcome back to English class. Today, we will learn about simple past progressive. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang simple present progressive, yaitu tentang tenses yang menjelaskan mengenai kejadian yang sedang berlangsung. Nah, kali ini kita belajar tentang pastnya, hal yang sudah berlalu. Nah, untuk lebih detailnya silahkan disimak di slide berikut ini. Okay, what is past continuous tense? Nah, jadi past progressive tense atau past continuous tense menunjukkan kegiatan yang berkelanjutan, sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau, sedang terjadi, atau hal-hal yang terjadi di waktu tertentu di masa lalu. Nah, untuk simpelnya, ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan tentang suatu kejadian di masa lampau yang terjadi pada waktu tertentu.
Nah, untuk lebih detailnya Ustazah akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan tentang formulanya atau rumusnya, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu tentang to be. To be yang kita gunakan dalam simple past progressive. Nah, karena ini kejadiannya sudah berlalu atau masa lampau, maka to be yang kita gunakan adalah was and were. Berbeda dengan simple present kemarin, to be-nya adalah is, am, are. Kalau di simple past, kalimat yang berlalunya kita pakai was atau were. Nah, subjek apa yang menggunakan to be was? Ada I, she, he, and it. Itu adalah subjek yang menggunakan to be was. Dan were, sisanya you, we, they. Jadi you, we, they, antum, kami, mereka menggunakan were. Gimana? Paham? Oke, lanjut. Well, students, we come to the formulas of simple past progressive. Seperti video sebelumnya, Ustazah memberikan contoh kalimat dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Ustazah harap antum dapat mendengarkan penjelasan Ustazah dengan baik. Di sini Ustazah menampilkan rumus pada tulisan yang berwarna merah. Yang pertama, kalimat positif, subject plus to be plus verb ing plus object. Kalimat negatif, subject plus to be plus not plus verb ing plus object. Interrogatif, to be plus subject plus verb ing plus object. Oke, kita masuk ke contoh soal. Amy was watching a television at 4 o'clock. Amy, to be-nya was. Kenapa was? Karena di sini subjeknya adalah she, Amy. Dia adalah perempuan. Kalau dia perempuan, menggunakan to be-nya was. Amy menonton TV pada pukul 4. Nah, di sini pukul 4 ini adalah keterangan waktu tertentunya. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan di awal, tenses ini untuk menjelaskan kejadian di masa lampau dan terjadi pada waktu tertentu. Nah, di sini 4 o'clock ini adalah waktu tertentunya. Faham? Oke. Kemudian kalimat negatifnya. Kita cukup tambahkan not. Amy was not watching a television at 4 o'clock. Amy tidak menonton TV pada pukul 4. Kemudian interrogatif, pertanyaannya, was Amy watching a television at 4 o'clock? Oke, kita masuk ke contoh kedua. They were playing football at 2 o'clock yesterday afternoon. Mereka bermain bola kaki pada jam 2 siang kemarin. Ingat, ini adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian pada masa lampau di waktu tertentu. Nah, di sini mana waktu tertentunya? Very good. Waktu tertentunya adalah 2 o'clock yesterday afternoon, jam 2 siang kemarin. Kalimat lampaunya adalah mereka bermain bola kaki. Jadi, they were playing football at 2 o'clock yesterday afternoon. Kemudian kalimat negatifnya, they were not playing football at 2 o'clock yesterday afternoon. Mereka tidak bermain bola kaki pada jam 2 siang kemarin. Nah, sebelumnya Ustazah ingin menjelaskan di sini kenapa kita pakai were to be-nya, karena subjeknya adalah they. Ingat tadi seperti di slide sebelumnya, kalau subjeknya they, you, we, maka to be-nya adalah were.
Cukup antum hafalkan saja. Berikutnya kita masuk ke kalimat interrogatif, pertanyaan. Were they playing football at 2 o'clock yesterday afternoon? Apakah mereka bermain bola kaki pada jam 2 siang kemarin? Nah, gimana? Kira-kira antum sudah paham belum tentang penggunaan rumus dari simple past progressive? Ustaz harap antum dapat memahami dengan baik ya. Oke, baik student, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang when dan while. Nah, when ini berfungsi sebagai penghubung dua kalimat yang menjelaskan dua aksi atau kejadian yang selesai dilakukan pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan. Nah, polanya ada main clause dan ada time clause. Nah, jadi di sini ada dua kalimat. Kalimat yang satu itu adalah main clause-nya, kalimat satu lagi adalah time clause-nya. Main clause di sini dalam when harus menggunakan past continuous. Kalau time clause-nya when diikuti oleh simple past tense. Ingat, main clause-nya past continuous, time clause-nya when plus simple past tense. Nah, dalam while penggunanya sama sebagai penghubung antara dua kalimat dan polanya kalau main clause-nya adalah past continuous dan time clause-nya while diikuti oleh past continuous tense. Nah, jadi dari sini jelas ya nak bahwa when diikuti oleh simple past tense dan while diikuti oleh continuous tense, dan main clause-nya sama-sama dalam kalimat past continuous tense. Nah, untuk lebih jelasnya saksikan di slide berikut ini. Oke, baik students. Nah, di sini Ustazah akan menampilkan jenis-jenis contoh penggunaan when dan while. Nah, di bawah ada rumusnya, rumus penggunaan when dan while. Ini untuk memudahkan antum memahami apa yang saya sampaikan. Perhatikan dengan seksama. Nah, contoh pertama, di sini ada tulisan berwarna merah dan tulisan berwarna biru. Tulisan berwarna merah ini adalah time clause-nya atau kalimat pelengkapnya. Kemudian tulisan yang berwarna biru ini adalah main clause-nya, kalimat utamanya. Nah, di sini main clause ini dia bisa di depan, bisa dia di belakang kalimatnya. Begitupun juga time clause, dia bisa posisinya di depan, bisa posisinya di belakang. Nah, kalau posisinya di depan, seperti contoh pertama, when I was a kid, nah dia harus diikuti oleh koma. Tapi kalau dia posisinya di belakang, tak perlu menggunakan koma. Nah, oke, saya jelaskan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau when itu dia diikuti oleh simple past tense. Ingat, when diikuti oleh simple past tense. Simple past tense ini to be-nya was dan were. Kalau untuk kata kerjanya dia menggunakan kata kerja kedua. Kita cek when apakah benar diikuti oleh simple past tense. Oke, when I was a kid. I was a kid. Ini adalah simple past tense. Nah, jadi time clause-nya benar. Nah, kemudian tulisan berwarna birunya adalah I was living in Pekanbaru. Ini adalah past continuous. Dari mana kita tahu ini adalah past continuous? Jelas sekali ya, ini adalah simple past continuous. Was ini adalah to be-nya yang past, living ini adalah verb 1 plus ing yang menunjukkan dia ini adalah simple past continuous. I was living in Pekanbaru. Nah, jadi artinya ketika Ana masih kecil, Ana tinggal di Pekanbaru. Nah, contoh kedua, I was opening the door. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, posisinya bisa time clause di depan, bisa time clause-nya di belakang. Nah, di contoh kali ini berarti yang di awal adalah main clause-nya. I was opening the door. Ana membuka pintu ketika my brother rang the bell.
Nah, di sini when diikuti oleh simple past tense. Dari mana kita tahu ini adalah simple past tense? Dari kata rang. Rang ini artinya adalah membunyikan dalam kata kerja kedua, rang. When my brother rang the bell. Anda membuka pintu ketika saudara laki-laki Anda membunyikan bell. Ini adalah past tense. Kemudian untuk while-nya, while ini diikuti oleh past continuous tense. Main clause-nya sama-sama past continuous, tapi kalau time clause-nya dia harus diikuti oleh continuous tense. Berbeda sama when tadi diikuti oleh past tense. Nah, di sini while my brother was sleeping at home. Dari mana kita tahu ini past continuous? Dari kalimatnya ada was plus verb one plus ing. Jadi while my brother was sleeping at home, I was playing outside. Nah, jadi I was playing outside ini adalah main clause-nya, kalimat utamanya. Kemudian contoh berikutnya, while he was working at the office. Nah, ini adalah past continuous. He was working. Ada to be-nya was plus verb ing. While he was working at the office. Ini adalah berfungsi sebagai time clause-nya. Ingat, dia boleh kalimatnya di awal, boleh kalimatnya di akhir. Tapi kalau kalimatnya di awal, dia harus diikuti oleh koma terlebih dahulu, baru diikuti oleh kalimat utama atau main clause-nya. Main clause-nya adalah his wife was cooking at home. Dalam bentuk past continuous. Was cooking adalah ciri khas dari past continuous tense. Nah, gimana anak ustazah, udah paham belum dengan contoh when dan while? Ustazah harap antum semua sudah dapat memahami ya apa perbedaan when dan perbedaan penggunaan while. Oke, baik anak ustazah, gimana? Sudah paham belum dengan materinya? Saya harap antum semua sudah paham ya. Jangan lupa materi ini dicatat di buku catatan, karena nanti insya Allah saya akan mengecek buku catatan antum di sekolah. Dan kalau misalkan antum belum paham, antum bisa ulang-ulang kembali videonya sampai antum paham. Dan kalau masih gak paham juga, bisa menghubungi ustazah untuk lebih detailnya. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.